Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, sebentar lagi ya. Mata, Lebaran sudah di depan mata. persiapkanlah uang, habiskanlah uang. Jangan dihabiskan ya. Hari Yang punya masih gepokan panjang. dolar, sombong amat. Bukan hanya Lebaran doang kan, nanti masih ada hari-hari ke depannya. Ya, jadi kita hantar aja, sabar-sabar aja Kalau dulu. aku sih alhamdulillah ya, maksudnya mau Lebaran, mau ada hari-hari ke depan, aku nggak pernah habis, no limit. Iya. Luar biasa. Saya mau nanya sama Anda tuh selain menyanyi, emang uangnya dapat dari mana lagi ya? Yang jelas uang saya halal, tidak hasil apapun. Kalau boleh tahu tipsnya untuk mendapatkan uang bisa lebih banyak seperti Bapak. Jingkrak. Tidak. Nyanyi lah dia. Kita berdoa kepada Allah, minta kaya di jalan Allah. Atau minta pacar yang kaya. Enggak. Kita jangan pernah minta orang yang kaya, tapi kita yang kaya. Masya Allah. Karena kalau kita punya pacar kaya, kita tertekan. Bukan, kita tidak ada pride. Sih, Kita yang harus punya duit. nggak ingat sama mantan. Itu kan masa lalu. Enggak, makanya karena saya ingat itu, jadi Maka- saya harus berusaha sebagaimana rupanya, saya harus berbagi berkah. Biar berbagi berkah dari orang kaya. Di segmen 4 kita bakal bagi hadiah. Ya, pertanyaannya Ada di seputar bintang segmen tamu. 4 ya. Tapi Semuanya Perlan nonton memang sampai tahu. habis. Ya, tapi memang Perlan tahun ini wajahnya semuanya ceria. Kenapa? Seger Karena banget. Banyak sekali jobnya. Tepuk tangan dulu buat Perlan. Luar biasa. Lu pagi live, sore live, alhamdulillah. Ya berkat terus. Jangan lupa untuk telepon ya. yang Ini mukanya sedih itu adalah tim. ada telepon di sini di layar kaca televisi Anda Teleponnya. ya. Silakan nanti bisa ditelepon untuk ikutan kuis. baca Caranya terus, mudah Karen. banget tuh. Ya. Ya, untuk Jabodetabek telepon ke 021791877000. Luar Jabodetabek 791877711. Oke. Ya. Nonton sampai habis karena banyak sekali hadiah yang menarik. Dan banyak- Peralatan rumah tangga memang. Dan banyak uang ratusan juta rupiah, insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan sobat Ambiar pemenangnya untuk hari ini. Baik, pagi hari ini kita akan hadirkan bintang tamu. Ini anaknya baru berulang tahun yang ke-17 tahun. Wah, 17 tahun kan kita kebayang ya udah boleh punya SIM, segala macam. Apakah ada yang dilonggarkan oleh sang ayah di usia 17 tahun putranya? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Hengky Kurniawan dan juga putranya Bintang Pratama. Iya. Halo, Selamat pagi. Aduh, merah-merah. Ini bukan bapak dan anak, ini seperti abang dan adiknya. gemes. Ada yang Apa kabar? kurang nih, hostnya ada yang kurang. Siapa? Dewi. Wah, Nggak mudik. tadi Hengky Kurniawan nanya, Dewi mana Dewi? Nggak buat sahabat Ambiar kalau ketemu sama perempuan di Lebak Bulus yang suka goyang-goyang. Dia langsung balik sini. Itu lo puasa lo. Ya. Dia lagi ngantri mau naik bus. Iya lah, nanti mau naik bus, mau mudik. Lo naik bus kemana? Lo dia private, Dia ke Jember naik bus. Iya, emang nggak tahu. Penghinaan sekali. Tapi dia tentunya yang VIP. Udah dari kemarin. mudik. Kok masih kerja? Masih dong. belum cuti. Karena memang kami butuh duit. Sorry ya, kalau aku dipaksa. Soalnya udah banyak Tetap ya, nggak kasih kah pakai nggak ada kah, Rem? Tahu nih Dewi Persik nih ya. Bintang baru ulang tahun ya? Selamat ulang tahun Bintang. 17 tahun. Terima kasih Om. Berhasil. Mana kadonya gitu dong. Mau apa sayang? Mau apa nak? Bilang. Mobil, rumah, Lu apartemen. jangan gitu, lo jangan kebiasaan terakhir ngasih kado sama orang lu nuntut banyak hal loh. Kita harus support, ini ponakan. Tapi kalau dia nuntutnya nggak banyak, cuma waktu dia. Ada imbal balik ya. Ada apa hujan? Waktu. Udah waktu. Baik, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak. Kita mau kasih lihat Hengky Kurniawan rayakan ulang tahun ke-17 putranya Bintang Pratama ini. Ya. Bintang malam. Bintang Pratama, selamat ulang tahun. Apa rasanya jadi seorang anak bujang 17 tahun? Sekarang rasanya jujur lebih apa ya, lebih bebas sih. Aku jadi lebih bisa kemana-mana itu satu. Emang kemarin-kemarin nggak bisa kemana-mana bebas. Jadi udah punya kayak KTP SIM gitu kan. Jadi udah bisa explore lah. Dari dulu aku pengen banget kayak explore kemana-mana sendiri gitu. Nah, sekarang udah ada Kamu freedomnya. nongkrong di mana kok di Jakarta yang paling kamu suka? Kalau di Dia Jakarta kan tinggal di Bandung. Oh, kamu di Bandung ya? Jakartanya paling jarang. Di Tapi Bandung di mana? Kalau di Bandung sekarang lagi sih di mana ya? Sok.
Kan di Riau Di banyak. daerah mana? Di daerah mana? Ini. Di Dago. Di Dago ya. Oh, anak Dago, oke, di anak Dago. gaul Dago. Ada di Riau juga kan sekarang KPKP. Aduh, kafe-kafe itu apa? Kafe ya, di KPKP, KPKP yang buat kita minum-minum Bener. kopi-kopi. Sama anggota Perlan 86 itu pemain kendang dulu juga suka nongkrong di Riau. Jalan Riau nomor 11. Di sana. Bohong, itu rumah sakit orang gila. Bohong. Itu center Itu baru keluar tuh di ujung tuh. Rumah sakit orang gila. Jihong banget Rian, astagfirullahaladzim. Maaf ya lagi puasa, astagfirullahaladzim. Tuh lihat kata Bintang, astagfirullah katanya. Bintang tadi bilang ada kebebasan di usia 17 tahun. Kebebasan apa dari seorang Hengky Kurniawan Iya. yang diberikan kepada putranya? Ya paling kalau dia mau jalan sama teman-temannya udah kita kasih kebebasan. Yang penting ingat waktu. Kemudian yang paling penting ya menjaga pergaulan sih ya. Karena kalau pengalaman saya dulu waktu remaja itu kan Badung banget ya. ya namanya temen yang baik itu bisa mendorong kesuksesan kita. Benar. Tapi kalau temen yang negatif juga bisa bikin kita hancur. Kalau dulu kan zaman-zaman saya SMA itu ada teman-teman yang sudah mulai ngerokok, Iya. udah mulai minum. Nah itu biasanya saya tinggalin. Nah kadang-kadang Tapi, Mas kita Hengky- juga ngasih kebebasan dia. Yang penting pergaulannya dijaga. Itu aja sih. Tapi Mas Hengky setuju nggak kalau anak laki-laki misalkan mengerokok di depan papanya? Jangan di belakang ngumpet-ngumpet. Ya, Jujur gitu ya? Jadi Ya. usia waktu Bintang ulang tahun ke-17 kemarin, saya tawarin mau ngerayain di mana. Mau clubbing, kemudian kamu pengen coba rokok, atau mau makan sama teman, atau mau olahraga padel. Justru ditawarin akan itu? pilih gitu. Oh, Terus akhirnya dia milih padel gitu. Jadi Oh pade anak. Kesna. Sehat, anaknya sehat, sporty. ya maksudnya saya juga pengen tahu Maunya apa yang ada di pikiran dia. Nah itu waktu ditawarin gitu tuh kamu pikirannya gimana? Waduh malah nawarin rokok, malah nawarin clubbing. Kalau aku pribadi sih, jujur kalau soal ngerokok, aku nggak bisa. Karena ada, apa sih, kayak Asam urat. sakit gitu. Emang udah pernah? Berarti udah pernah? Bukan. Jadi kalau ngirup, misalkan ada yang ngerokok, ngirup tuh udah sakit kadang. Oh sesak ya. Sesak. Terus kalau misalkan kayak clubbing, minum gitu, Alhamdulillah sih enggak. apa ya? Enggak lah. Belum nemu asiknya mungkin. Bukan belum. Kayaknya bukan dunianya dia kutu buku kalau dia. Jangan, nanti lihat imbas yang Jangan sebelah ya. kanan. Lihat imbas di sebelah kanan. Kepalanya gini-gini mulu. Tapi kalau kemarin tuh sebenarnya cuma ngetes ke dia aja gitu. Yalah. Ini sejauh mana sih pergaulan anak ini kan gitu. Bintang, kamu nggak usah kelabing-kelabing, nonton dangdut. Bener tuh. bener itu seru. Kita mau kasih lihat postingan dari seorang Hengky Kurniawan. Selamat ulang tahun ke-17 Kakak Bintang. Hari ini kamu bukan lagi anak kecil yang kami gandeng tangannya, tapi sudah mulai menjadi pria yang belajar berdiri dengan kakimu sendiri. Di usia ini kamu akan mengenal lebih banyak pilihan, tantangan, dan tanggung jawab. Jadilah laki-laki yang kuat bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya. Hormati orang tuamu, jaga keluargamu, temanmu, dan jangan pernah kehilangan iman serta integritasmu. Papa Bunda tidak menuntut kamu menjadi sempurna. Kami hanya ingin kamu menjadi pribadi yang baik, jujur, dan bermanfaat bagi banyak orang. Doa kami selalu menyertaimu di setiap langkahmu. Fotonya bagus banget. Tadi gue tanya sama Bintang, ini di mana Bintang? Jepang ya? Belum kelar dia ngomong Korea. Oh, Korea. Dia ngomong Korea, kata itu Trans Snow World kata. Emang Jehong lihat Ya ngapain jauh-jauh di Trans Snow World Paling juga nggak ada. dingin. Anda bisa kalau mau foto kayak yang enggak sama, beda view-nya juga. Ada sama, Beb. Mampir deh. Ya udah kita lebaran di sana aja, cobain deh. Yuk Bintang yuk. Mas Hengky, Bintang ini di usia 17 ada perubahan secara karakter nggak? Atau sifatnya jadi berubah? Apa yang berubah dari seorang Bintang? Enggak sih, sebenarnya anaknya juga terbuka, kemudian juga masih sama. Cuman memang kalau buat saya usia 17 ini kan masa-masa yang penting ya, peralihan dari anak-anak ke kedewasaan gitu ya. Jadi harus betul-betul punya tanggung jawab, bisa bagi waktu, pergaulan tadi, disiplin, itunya yang lebih ditingkatkan. Betul. Kadang-kadang kan juga ya adalah bangunnya kesiangan, waktunya habis untuk main-main, ada gitu. Kekhawatiran ke sana sih. Tapi perubahan sih paling jerawatan aja sih. Nggak apa-apa hormon Sama- itu biasa. Sama perubahannya ketika deket
dekat seseorang prestasinya agak turun. Terus kemarin dia pengen fokus lagi karena pengen dapat beasiswa ke Jerman. Alhamdulillah pas ambil rapot kemarin naik lagi. Oh berarti udah putus tuh? Udah putus berarti. Ya deket aja sih. Deket terus akhirnya kan sering jalan, sering mungkin Fokusnya ke ini. Kok tegang sih kalau ditanya itu? Sebentar, tadi papanya tuh bilang, iya kalau lagi deket sama orang prestasinya menurun, pakai penekanan ngomongnya, seakan kayak nggak setuju anaknya deket. Maksudnya lebih ke disiplin bagi waktu. Setuju sih, deket sih setuju. Iya. Ada yang spesial kan biasanya kalau orang kan beda-beda ada menjadi motivasi. Iya. Tapi kalau sampai kemudian nggak disiplin membagi waktu kan jadi pengaruh di pendidikannya. Ini curhatan di depan TV live loh langsung, Iya. begitu. Tapi memang udah 17 tapi memang nggak orang yang apa-apa. kamu dekat sama kamu memberikan kamu motivasi atau gimana? Lagi dekat atau sudah putus? Udah putus. Astagfirullahaladzim. Oh, dia berarti Nggak ngomong pacaran loh ya, maksud Oh deket. ya, udah deket, masih deket atau udah renggang? dekat. Cuma Say. ya motivasi mah memotivasi, tapi ya begitulah. Nggak ada kata-kata lah. Kalau bingung nggak usah dijawab. Dan kamu pengen jadi kayak papa nggak? Maksudnya gini, ya entah itu jadi bintang sinetron, bintang film, atau jadi politikus mungkin? Atau enggak, aku mah beda sendiri gitu. Ya untuk sekarang sih kayaknya belum. Apa sekarang Aku kamu lebih pengen explore kayak hobi lah, kayak misalkan mau basket atau enggak Olahraga. bikin Iyalah, Kan papa Shooting juga gitu lah. basket juga. berarti coba banyak sama. hal ya. Termasuk ulang tahun kemarin tadi sempat dibahas katanya ulang tahunnya berhubungan sama olahraga. Sabung ayam ya? Balap karung. Padel, ini lagi tren banget padel ini ya. Padel. Sekarang banyak banget orang yang ngerayain birthday di lapangan padel ya. Betul. Iya, soalnya kalau di tenis meja nggak muat. Kalau teman saya mah nggak ada kemajuan di salon Mirna Cawang. Kalau salon laris Tebet ya. Ini disewa semua satu apa? Iya. Oh, iya, Kebetulan kan kalau saya sama Sonya kan suka main padel. Kemarin itu tawarannya itu tadi merayakan ulang tahunnya itu makan sama temen ya gitu-gitu aja atau padel nih satu biar dia mulai main sama kan biar ada memori kan perayaannya lain daripada yang lain. Kalau temen-temennya kan rata-rata udah mau 17 nih banyak yang 17 ya makan terus akhirnya dia pilih yang padel. Experience, pengalaman gitu ya. Ya, jadi biar ada kompetisinya tuh biar ada gitu. Biar tapi- seru-seru aja. Emang suka main padel juga? Atau baru coba-coba aja? baru coba-coba aja sih. Akhirnya setelah mencoba gimana? Jujur lumayan seru, cuman lumayan pricey. Itu satu. Agak mahal agak pricey, maksudnya. agak mahal ya. Jangan bilang sama ayah price. Dia non limit. Amin ya Allah, mudah-mudahan amin. Oke, jadi olahraga apa aja sekarang lagi coba padel? Sebelumnya apa? Basket. Basket, terus apa lagi ya? Aku belakangan ini lagi mau nyoba futsal sih. mau nyoba futsal. Belajar sama Om Karen. Coba. Jago loh, gini bolanya. Coba nih lihat ya. Bola bekel gue bisanya. Tendang. Nek, kayak gue tadi. Coba lempar. Nih lihat nih, ini ahlinya siap ya? King Nasar. Set. Sama kan. Gitu. Sama Tapi iramanya. sebenarnya olahraga yang paling Bukan favorit. gitu, coba oper bola. Gimana oper bola? Oh. Nah iya, itu. Itu best. Iya juga sih. Bekel dia. Siapa itu? Dadang, Eko. Bintang. Jadi sebenarnya yang paling kamu favoritkan itu olahraga apa? Basket. Iya sih basket, karena Di dalam jiwa kamu gitu. Tinggi banget. karena apa namanya? Dari dulu udah ngejar basket. Basket. Ya. Sering tanding juga di sekolahnya. Kalau padel itu kan baru. Ya, baru nyoba. Mas Hengki juga basket. Basket dulu basket, Sekarang lagi lari ya? lari. Aku suka lihat di IG-nya kalau lagi lari. Aku seneng banget. Di antara semua pelari lari cuman Hengki Kurniawan yang saya suka. Semangat. Enggak. Kurniawan, gua ngomongnya Hengki Kurniawan lebih enak gitu dilihatnya kak. Enggak. Bagus gitu kalau lagi lari tuh. Fotonya tuh bagus, Fotonya estetik keren. gitu. Estetik, Enggak berkualitas. ada Ian, enggak ada Mas Lagi Odeng, seneng enggak ada lari, pokoknya. lagi seneng lari. Pokoknya kalau Mas Hengki aku sampai zoom gitu.
Dari bajunya, sepatunya keren. Pokoknya pakai estetik. topinya keren. Jadi pengambilan kameranya bagus. Kok bisa Rian. gitu ya, fotografernya profesional banget. Dia bisa lari. mahal tuh, bayar. Nggak lari, tapi bisa ngambil kameranya Iya, dari atas. atas. Kan gila. Keren. Kan kalau kita lari di satu tempat tuh kan biasanya banyak fotografer. Ya, Terus makanya ada keren. aplikasi itu yang kita Iya. bisa. Ya, Oh masa gitu. semuanya dipintain nomor. Sekali-sekali. Oh enggak, oh Ya aku nggak kalau ngerti. lari itu ada aplikasinya. Oh. Jadi kita bisa Muka kita masuk didata aplikasi ke itu, detect. kemudian wajah kita Kedetek. Oh ya? Tapi hanya Hengki Kurniawan yang keren, yang lain enggak. Kita mau nungguin yang lagi lari terus terbang. THR. Astagfirullahaladzim. Cuman Hengki Kurniawan yang keren. Tambahin amplopnya, Amplopnya maksudnya. Kalau bukan Rian gitu itu ya. aku speechless kalau lihat lagi foto di tengah hutan, tengah malam sambil kena air hujan. Ada ya? Oh dia Ada. sekarang gitu senengnya lari. Tema apa itu? Saya lari trail di atas gunung. Iya, dia mau ketemu Susana memang. Bukan mencari keringat, mencari wangsit kalau saya. Sobat Abiar, kita balik lagi sama Bintang. Kemarin ulang tahun. Oh, ini mama. Dapat hadiah yang luar biasa dari. Wow, mobil. Tuh, hadiahnya pita berwarna biru ya hadiahnya ya. Mobil. Ini kalau ngomongin mobil tuh komitmen ya. Diobrolin dulu kan sama papanya. Aku mau kasih mobil nih buat. Atau sama Hengki mungkin ngobrol nggak? Ya. Enggak, dia ke mamanya. Oh, kalau ke papanya nggak? Kemarin sih purely mama. Jadi sebelumnya planningnya aku nggak mau punya mobil karena ya lumayan berat gitu responsibility-nya. Tapi alhamdulillah mama pengen mobil biar ada safety juga. Jadi akhirnya dapet deh alhamdulillah gitu. Mas Hengki, mamanya suka nanya nggak kalau hal penting kayak gini? Saya mau kasih hadiah nih buat anak. Kalau hadiah kemarin enggak sih ya. Enggak, jadi bener-bener surprise. Saya juga kaget juga gitu kan, perhatiannya Tapi juga. setuju Mas Hengki. Kalau kemarin kamu ke Bintang, kalau papa sih lebih bangga kalau apa namanya segala sesuatu tuh bisa beli sendiri. Tapi namanya hadiah kan kita nggak boleh nolak kan. Namanya orang tua kasih. Tapi ya harus dikasih tahu bahwa ya dia nanti ketika dewasa harus punya semangat untuk ya membeli barang-barang yang dia suka hasil supaya ada rasa memilikinya gitu. Tapi udah bisa nyetir. Udah, Udah lah lagi pasti. lagi mulai Boleh? ini. Mas Hengki boleh? Boleh lah, udah 17 kan. Udah Kan 17 biasanya kan walaupun 17 Walaupun kan, 17 iya masih ada kekhawatiran orang tua. anak muda jiwanya beda gitu kalau. Oh udah dikasih tahu karena 2 kali ya 3 kali ya kamu kecelakaan motor tuh ya. Oh. 2 kali ya. Ya 2 kali. Udah 2 kali sininya banyak. Ini luka-luka semua nih banyak nih kalau di dalam nih. Makanya pengalaman itu naik mobil, nak kalau di jalan jangan emosi ya. Maksudnya misalnya di tol jangan kebawa inilah apa ya pengen ngebut lah Ya, kan. anak muda kan beda. Kalau ada yang nyerempet sedikit, wah di Iya, ini kan. gitu. Oh berarti maksud mamanya tadi takut buat safety maksudnya supaya Iya. naik motor kali ya. Oh iya mungkin Itu ke situ ya. semenjak jatuh tuh mama kayak keluar banget. Duh udahlah jangan lagi Jangan gitu. motor lagi gitu. Mobil Apa bahaya namanya laki-laki juga, mah nggak sayang. apa-apa. Mobil juga kalau kamu ngantuk Tapi- kalau ngebut. Iya sih. Apakah ada ulang tahun ya? Tapi- Kenapa? Tapi mungkin di mata mama mobil tuh lebih safety karena udah Ada Yang safety itu pengamannya. kayak kita berdua jarang keluar di rumah. Itu nggak ngapa-ngapain dong namanya. Sobat Biar kita mau kasih lihat juga kemarin seorang Hengki Kurniawan dengan segala macam harismanya, wibawanya. Ternyata dia latihan dance Velocity. Oh, mana? Kayak nggak pantas ya. Kalau Mas Hengki main gini tuh kayak nggak Kita pantas. nggak mau nanya Itu sama mah Mas Hengki. lucu-lucuan aja. Kita mau nanya sama Bintang aja. Gimana ngelihat papa kamu kayak gitu? Kamu malu apa gimana? Oke, Ya lumayan lah ya. jujur nggak expect. Terus ini juga pertama kali aku ngeliat soalnya. Kamu pertama kali ngeliat sekarang? Iya pertama kali ngeliat. Lah emang kamu nggak follow media sosialnya? Aku belum ngeliat postingan itu. Oke. Jadi Atau di hide sama Mas Hengki? di hide khusus ke anaknya gitu ya. Dia termasuk orang yang lihat sosial medianya tuh nggak
Nggak scrolling terus Waktu ya. itu sempat kamu matiin beberapa ini fokus belajar, jadi jarang-jarang sih. Iya, iya, bagus, bagus. Cuma kalau itu mah iseng-isengan aja ya, lucu-lucuan aja karena ngelihat apa di sosial media tuh Trennya. sultan itu gitu. Yang membuat kita jadi lucu tuh karena mimiknya. Mimiknya tuh enggak kayak terpaksa gitu untuk gitu. Udah pokoknya Tertekan paling gitu. terbaik itu kalau foto lagi Lari. lari. Aku selalu menunggu setiap momen. Tadi gimana ngeliat papa kamu kayak gitu? Jujur itu pemandangan baru. Soalnya biasanya kan postingannya maco gitu-gitu. Oh. Tapi ini kali ini kayak ya gitu-gitulah. Oke, tadi Mas Eki bilang Jarang kalau joget. media sosial itu seringnya ngikutin tren di medsos ya. Kita juga mengajak mereka berdua untuk mengikuti sebuah tren namanya game At Least. At least. At least tuh gimana sih maksudnya? Itu. At least lah At least. gitu. Ya. At least gue Siap ya? Oke. Oke, bergantian kita akan mulai mau siapa dulu? Bapak, iya, Bapak dan anak saja. Mas Eki sama Oke, Bintang. nggak ikutan. Nggak ikutan. Berdua aja. Apalagi aku nggak paham. Siap ya? Duduk berdiri di sini aja. Di sini aja. Silakan. Mas Eki, kemudian ke Bintang, kembali lagi Mas Eki, kembali lagi ke Bintang. Apa dulu ya? At least game. At least pas waktu Papa SMA nggak pernah bangun siang, nggak pernah telat ke sekolah. Cetas. Oh Disiplin iya, waktu. bagus. Ayo, Ayo 5, Bintang. 4. Bentar. At least Ayo, jangan nggak enakan, sikat aja. At least apa ya? Bentar. Least. Aku salah ngomong. At least kalau lari Apa? nggak dipansosin banget. Cetas. Oke. Oke. Gak dipansosin, Pak. At least kalau Papa kamarnya selalu bersih, nggak berantakan. Cetas. At least punya kamar lebih bersih dari papa. Cetas. Gimana orang berantakan? Siapa yang lebih bersih kan? Berantakan kamarnya. Sendiri bersihin yang aku. enak Jadi aja. siapa yang lebih bersih? Siapa jadi saya Yang yang aku. bersih? Oh, Bintang. Jadi kamu lebih bersih, tapi yang kamu lebih berantakan gimana sih? Kayak apa? Yang aku yang lebih bersih pokoknya. Yang papa ya kalau kataku menurut rating aku kayaknya lebih berantakan. Benarkah seperti itu Mas Eki? Enggak. Wah, Enggak lah, umur 17 tahun mah masih berantakan kamarnya, nggak mungkin. jurinya nanti Tapi kamu kamar beresin sendiri? aku Nggak, beresin nggak, ada sendiri, kadang sendiri kalau terus kadang juga dibantu sama mbak. Oh, lebih seringnya? Lebih seringnya kalau kayak bener-bener ngebersihin banget itu sendiri. Betul. Enggak. Kok enggak, Mbak Edia mau protes loh? Boleh. Nah, sekarang kita masuk ke... Soalnya nggak pernah Boleh lihat. protes ya? Kayaknya jarang deh. Ya udah, at least kalau anak bersihin kamar tuh dilihat gitu. Oh, wow. Oh, oke. Apa aja yang sering kamu lakukan tapi papa kamu nggak pernah lihat? Atau kamu ngerasa Papa tuh nggak tahu yang kayak gini gitu? At least kalau belajar juga dilihat gitu. Kalau ngerjain project dilihat gitu. Bukan kelihatannya main doang gitu. Banyak loh. Oh, banyak. Berarti itu komplainan memang. Banyak nih Kan komplain yang sekolah nih. kamu bukan Papa. Iya, ya kan. Iya, tapi dibilangnya main terus. Padahal kan kenyataannya Padahal kayaknya lebih baik diselesaikan di rumah aja ini masalahnya. Nggak enak sama tetangga kalau nonton soalnya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Bintang pertama ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Yeah. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indah. Semenjak kau ada di sini, tak geger. Pagi Ambiar. Di dalam hidup itu kita dikasih pilihan banyak. Yin and yang. Itu bukan pilihan hidup, itu keseimbangan yin Putih and yang. keseimbangan. Pilihan bukan hitam sama putih. Pilihan. Pilihan. Mau pilih hitam, mau pilih putih ya? Iya. Betul nggak? Betul? Berarti saya nggak salah dong. Ada pilihan dalam hidup. Betul? Tapi Ya udah. bukan yin yang. Apa? Coba kalau Black and white. Black and white. yin and yang apa black and white bedanya apa? Apa bedanya? Oh, Bantu dong. bodoh ya. Oh, barangkali seperti selatan dan utara. Udah bener yin and yang sama dia dipanjangin ke selatan, ke utara. Barat ke timur. Udah di bintang tamu dah, panggil dah. Soalnya ini dari Indonesia Timur. Dia dari Indonesia Timur, tapi lagunya ada lagu pakai menggunakan bahasa Jawa. Ini sempat viral juga. Yang nontonnya banyak banget. Dan langsung saja Kita hadirkan Kita ini dia sambut.
Karibo atau Caribo? Toton Karibo. 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 Memang Karibo. Karibo dibacanya. Oh, Karibo. Karibo, cuma C-nya di K-nya dibuat C biar agak-agak English. Karibo. Itu tadi barusan judul lagunya Ora urus. Ora Urus. Ora urus. Ora urus. Aku pikir tuh Ora Urus kan judulnya itu bahasa Jawa ya. Iya. Kirain semua liriknya bahasa Jawa, enggak juga ya? Ada bahasa Ada Jawa. beberapa. Itu tentang apa Ora Urus itu? Kalau saya kan karena kita musik timur dari kemarin mungkin agak-agak booming di tahun kemarin, akhirnya saya tuh mencoba bagaimana menggabungkan, karena saya itu memang besarnya lama di Jogja. Lama di Jogja? Ya, akhirnya saya coba gitu ya, bagaimana kita gabungkan bahasa Jawa sama Timur. Kalau biasa kan ada lagu Jawa Timur, Iya. tapi ini saya mau buat itu Timur Jawa. Apa lagu? Oh, Timur Jawa. Iya, Timur Jawa. Iya. Timur Jawa benar, tidak ya. salah. Ya. Tentang apa lagunya? Bercerita tentang Orang urus itu kayak saya tuh suka berekspektasi ya dalam menciptakan lagu. Jadi coba saya berpikir bagaimana kalau dalam masalah rumah tangga ada perempuan yang selalu cuma mau happy, tidak mau menerima suaminya punya pekerjaan yang seadanya saja gitu loh. Ya, itu yang hidup satu-satunya perempuan yang ada di sana. Iya. Baik, nanti kita boleh cari tahu lagi tentang Toton Karibo, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Lagu yang baru saya sahabat Ambiar, viewersnya mencapai 2,6 juta viewers. Baik sekali, kita lihat dulu satu ini ya. Baik. Toton Karibo Indonesia Timur. Indonesia Timur ini dari mana? Saya berasalnya dari Maluku kan. Maluku. Oh, oke. Selamat pagi Maluku. Halo masyarakat Maluku. Lagu Ora Urus. Ini diciptain sama Toton Iya, sendiri. saya sendiri. Kenapa memutuskan untuk gua nyanyiin sendiri deh, nggak nyanyiin buat orang lain, nggak gua kasih buat orang lain? Enggak, itu bukan. Jadi saya itu punya lagu. Kebanyakan saya itu memang kan bukan pure penyanyi. Karena memang suara saya itu pas-pasan aja. Cuman saya itu basicnya memang hip hop rap. Nge-rap Ya, jadi ketika saya menciptakan lagu itu saya memang featuring sama teman-teman gitu. Jadi di lagu Ora Urus ini kan ada Justy Alrin, Wish Bakir, dan Jackson Sheran. Nah, jadi memang kita berempat. Cuman kalau dari materi lagu semua memang saya yang buat. Jadi saya itu kebanyakan suka featuring. Karena kita timur itu kuat kalau kita bersatu gitu. Bersama. Iya. Lebih seru guyup Iya. gitu ya. Sampai akhirnya viral 2,6 juta tuh. Gimana pas tahu? Wah, banyak sekali ini. Jadi waktu Ora Urus ini saya buat memang kan waktu itu lagu Ngapain Repot itu kan yang honeymoon di Itu Inggris. yang lebih viral. Ya, lagi. itu kan memang lagi naik-naik sekali. Jadi memang saya waktu itu ya namanya kita musisi timur ini kan kita berkarya itu ya tidak pernah memandang walaupun banyak yang sudah suka dan tidak pernah merasa puas. Apapun itu memang saya coba di dalam gempuran Ngapain Repot itu, tapi saya merasa bahwa lagu Ora Urus ini juga kayak menarik gitu loh. Ya sebentar, Sobat Ambiar, kalau Sobat Ambiar masih ingat Ngapain Repot juga lagunya Toton Iya. Karibo itu Gimana kan lagunya? di Inggris, di Inggris, Oh, itu kan lagunya kan viral banget. Tuh semua orang pakai soundnya di media sosial ya kan. Iya. Tapi ketika itu viral, kemudian lahirlah lagu Ora Urus setelah itu. Iya, jadi memang waktu Ora Urus ini dibuat lagu Ngapain Repot itu memang lagi di atas. Oke, itu tuh ada pressure nggak, tekanan sendiri, tekanan dalam diri sendiri yang lagu Ora Urus ini harus viral juga? Karena kan Ngapain Repot udah viral tuh kemarin. Jadi ada perasaan ingin kalau setidaknya mau- sama nggak? Kalau saya berkarya saya tidak pernah mau berpikir ekspektasi terlalu tinggi ya Kak. Karena kalau kita punya ekspektasi terlalu tinggi, takutnya kalau nggak kesampaian ya kita punya semangat yang tadi bisa down. Jadi memang saya itu ya namanya karya yang penting sudah buat ya kita publish aja. Siap mau viral dan tidak itu tergantung rezeki. Tapi badannya udah urus kok. udah urus. Urus. ya. Dengan 2,6 juta viewer, sementara Ngapain Repot lebih dari 8 juta kalau kita nggak salah ya. Iya. Gimana ngelihat Ora Urus 2,6 juta sementara sampai dengan sekarang? Kalau kemarin memang kan saya nggak terlalu ekspektasi ya kayak karena memang setiap lagu kan saya rasa bahwa ada yang mau suka dan tidak suka itu pasti ada. Biasa. Itu biasa dalam entertain. Jadi pas kemarin saya coba-coba pantau memang ada teman-teman yang kirim itu videonya ke saya, Kak kayaknya Ora Urus ini juga bisa ngikut jejak Ngapain Repot gitu loh. Mudah-mudahan Ya mudah-mudahan. Boleh Cuma nanya nggak? Boleh silakan. Kalau saya pengen nyanyi, kira-kira judul lagunya apa yang menjual kira-kira coba? Ada ide nggak? kalau kakak sih Ayo bang, kira-kira bang. laki-laki tampan Kak. Boh.
Urus terus siapa nih? Ngapain repot? Honeymoon, ngapain repot? Ngapain repot? Gitu-gitu tuh keren tuh judulnya. Bagus tuh. ya. Iya. Irkeci dan lagunya, liriknya pun juga kan ini nempel banget di kepala. Tapi akhirnya setelah lagu Ngapain Repot, Ora Urus menjadi viral, itu tuh perubahan yang cukup besar tuh apa kalau buat seorang Toton? Pada akhirnya banyak nggak musisi-musisi lainnya yang nempel ke Toton? Karena Toton kan sukanya kolaborasi. Iya. Dikit yuk ngajakin nempel ke Toton. Kalau mau bilang mau nempel itu kan terlalu kasar juga ya Kak ya. Kalau saya memang hobinya memang featuring Kakak. Oke, berarti ada yang nempel banyak ya? Ada puji. Ada ya? Ngajakin kolaborasi? Iya. Oke. Kalau kemarin saya ada lagi sementara project juga dengan jebolan Indonesia Idol. Siapa? Season 5 Kak Ade Novia Bahmi. Oh, Novia Bahmi. Wow. Lagi proses. Sedang proses. Ya, lagi tanggal 18 ini ya bakal tayang. Wah, keren. Sukses ya. Sukses. Tidak Nasar mau nggak kolaborasi sama Nasar? Nanti kapan-kapan kita Seru kayaknya ya. Iya. Kita buat Kakak Nasar hip hop. Kenapa enggak ya kan? Semua baik. Kolaborasi daripada kompetisi ya kan? Iya, betul. Tapi Toton begini. Perubahan yang kamu rasakan sebagai seorang musisi dari Indonesia Timur ketika lagunya menjadi viral sekali di Indonesia itu perubahan yang saat kamu rasakan dampaknya apa? Saldo lah. Iya gitu. Itu jelas, itu pasti. Ya, berkat Tuhan jalan terus. Cuman memang namanya kita semakin di atas banyak yang gak suka. Kadang-kadang kalau keluarin karya kayak begitu, wah kamu tuh karena tempel sini, tempel sana. Memang ada banyak yang pujian, ada yang hinaan itu ya. Tapi kalau dalam kompetisi yang sehat kan kita tetap berikan karya-karya yang baik aja. Yang nggak suka ada, tapi yang suka pun banyak. Termasuk para selebriti dan juga influencer yang menggunakan lagu Ora Urus sebagai sound di media sosial mereka. Ya dari lagu Ngapain Repot aja kan memang udah banyak sekali selebriti yang menggunakan lagu itu sebagai sound di media sosialnya. Termasuk Ora Urus ini. Pasti kan kamu juga ini udah jadi hal yang biasa buat kamu karena lagunya selalu viral. Tapi dari semua public figure yang berkesan buat kamu menggunakan sound Ora Urus itu siapa? Ada nggak? Perhatikan nggak? Kalau memang kita di rata-rata semua penyanyi timur ya, itu kita memang punya ada satu selebgram itu kalau Fuji itu dia kalau sudah memakai sound itu pasti viral gitu loh. Oh jadi kalau Fuji menggunakan lagu kalian sebagai sound itu bisa dibilang indikator kesuksesan lagu tersebut viral? Iya bisa, karena memang rata-rata kalau sound-sound yang dipakai Fuji hampir semuanya naik gitu loh. Oke, dan lagu Ora Urus juga dipakai soundnya oleh Fuji? Belum tahu, saya belum cek. Ya semoga Fuji kalau lagi nonton dipakai ya lagunya Ora Urus. Toton Karibo ini. Ada cerita unik dari Toton Karibo Sobat Ambiar. Ternyata ini dia profesinya sebelum menjadi seorang musisi. Di balik kesuksesannya, Toton Karibo ngaku pernah tak diharapkan orang tua. Oke, kita punya artikel yang lain kita boleh tayangkan. Karena itu bukan artikel yang sesungguhnya. Oh ini dia. Dulu pernah jadi Oke. debt collector. Toton Karibo kini populer bawakan lagu Ngapain Repot. Pernah jadi debt collector. Ya, pernah. Boleh izin dibuka kacamatanya? Siap. Lihat ke sana. Ada yang pernah ditagih nggak? Ada yang pernah ditagih nggak di sana? Yang berapa lama jadi debt collector? Saya dari jadi kolektor udah lumayan sih Kak, jadi dari 6 tahun lah jadi kolektor. Nggak apa-apa kalau mau dipakai kacamata. Iya nggak apa-apa ya. Barangkali Soalnya saya punya mata nggak bagus ya. bagus sih rumah. 6 tahun jadi debt collector. Iya. 6 tahun. Kenapa saat itu pilihannya menjadi debt collector? Karena memang waktu itu ya masalah ekonomi sih Kak. Akhirnya memang kerjaan yang kita, apalagi kan kalau di Jogja kan dengan tampang kayak gini kita mau cari kerja itu agak sulit juga sih. Emang kenapa? Ya karena memang waktu itu memang di Jogja anak-anak timur itu dicap jelek mungkin. Stigmanya? Ya, karena mungkin semua sih, cuman mungkin ada beberapa oknum yang membuat sehingga semua itu dicap oh nggak bagus. Jadi kita juga waktu itu mau cari kos-kosan aja juga susah dan lain-lain. Akhirnya saya berpikir bagaimana, tapi saya harus sampaikan dulu bahwa saya debt collector ini lagi sementara berjalan dengan musik. Bukan saya debt collector dulu baru saya jadi musisi, tidak. Beriringan? Iya, karena memang waktu mau
buat lagu dan syuting video klip itu kan semua harus ada ini kan Kak. Jadi saya itu pakai uang itu untuk memang produksi. Pakai uang dari hasil Iya, haji. Iya. Apa nggak enaknya jadi debt collector? Masalah hati sih Kak. Masalah hati ya. Kalau kita kadang-kadang, makanya waktu saya putuskan untuk jadi debt collector dan saya fokus untuk musik, sebenarnya ada satu kejadian Kak, itu dimana yang memang membuat kita yang sangar ini akhirnya, aduh, air mata jatuh. Kejadian apa? Waktu itu ada, memang motornya itu belum ada agak nunggak, 3 bulan. Cuman memang karena kondisi ekonomi yang dari nasabah ini memang anaknya baru lahir dari rumah sakit, belum sehari. Dia harus bonceng anaknya sama istrinya itu keluar dari rumah sakit. Tinggalnya di Gunung Kidul. Jadi kan mereka lahiran kan di Jogja. Baru 1 hari sudah langsung Iya, keluar? belum sampai 1 hari Pak. Jadi baru habis melahirkan terus sorenya minta pulang karena memang nggak ada biaya untuk nginap. Akhirnya memang pas dia lewat, anak-anak ini teman-teman satu timku ini memang motornya itu memang betul belum store. Belum dibayar. Iya, belum dibayar. Akhirnya ditahan, kita berhentikan, terus dia bilang, Pak, ini gimana loh, saya saja, ini anak saya masih merah loh, bayinya nih. Terus saya ini gak tahu mau pakai apa untuk bayar ini kan. Waktu itu di situ memang saya yang bersikeras untuk gak boleh kita bawa motor ini ke kantor gitu kan. Biarin aja mereka pulang karena ini memang kondisi ekonomi. Cuma memang ada teman-temanku itu kan waktu itu memang semua ya mungkin kerja belum dapat apa-apa kan pada pagi sampai sore. Akhirnya apapun yang terjadi kita angkat aja, suruh bawa ke kantor. Terus ibunya itu sudah, ya nggak apa-apa lah Mas, nggak apa-apa biar nanti kita naik bis aja. Saya di situ rasa kayak wah ini kalau orang tua atau keluarga saya yang dibuat kayak gini itu perasaan saya itu pasti rusak. Iya kan? Akhirnya saya di situ saya dengan teman-teman saya bilang kalau kalian bersikeras untuk mau ambil motor ini, biar saya tidak akan pernah lanjut lagi untuk kerja sama kalian. Akhirnya dari situ saya pulang, saya berdoa. Saya bilang Tuhan coba kasih tunjukkan jalan kalau memang kehidupan saya ini harus di pekerjaan ini atau saya beralih ke musik. Maaf, artinya itu motor tetap di bawah? Saya nggak tahu lagi waktu itu memang karena saya sudah hampir berantem kita. Jadi mereka 4 orang, saya sendiri. Akhirnya memutuskan pergi? Iya, saya bilang kalau memang kalian sudah mau tahan motor itu, ya sudah kalian lanjutkan, saya nggak ikut campur. Cuma waktu itu saya pulang, saya sempat titipkan 200.000 untuk ibu yang itu. Saya bilang, ibu ini saya nggak punya apa-apa, tapi semoga ini bisa jadi rezeki. Dan mungkin rezeki itu dibalas oleh Tuhan. Akhirnya Toton Karibo sekarang. Itu Bersambung di film Debt Collector Berhati Mulia. Tapi kita bisa ngerti lah ya, karena debt collector itu kan sebenarnya pekerjaan yang tidak boleh pakai rasa. Iya nggak sih? Iya, betul. Tapi Kan ketika kita manusia dikasih rasa. itu makanya. Tapi kangen gak jadi debt Itu collector? makanya. Saya kangen, Pak. Sampai sekarang kadang-kadang kalau saya pulang nggak ada panggungan di rumah di Jogja, saya paling telepon anak-anak, saya bilang, kalian di mana? Lagi di jalan ya? Iya, saya pergi, saya ikut. Saya bidik di jalan sama-sama. Beneran? Rasa rindu, iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi maksudnya itu cuma kerinduan. Kadang-kadang kan kita memang bertumbuh di dunia yang agak Lucu ya ceritanya dia ya. Masih ada tahu kabar ibu yang melahirkan anak itu? Sudah. Sekarang anaknya sudah besar, menjadi tukang kendang. Ya, sukses selalu buat Toton Karibo. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kadang-kala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia. Pagi-Pagi Ambiar hari ini dia Ujang Zafran dan juga Pak Odot sang pelatih bersama Mama Ani. Ujang Zafran. Ujang Zafran. Pak Odot sama Mama Ani. Ini pelatihnya. Ini mamahnya. Tahu nggak bapaknya yang mana? Yang mana? Pemain bass. Iya benar.
tadi baru bilang itu mirip banget. Mirip banget. Beneran. Mirip banget tuh apa pemain bass. Bener. Ujang, berapa umurnya? 5 Umur sabraha? 5 tahun. Ampun. Umur berapa Ujang? Sampai duduk atau sampai duduk? Sambil duduk. 5 tahun. Aduh kalah. Duduk, sampai duduk, sampai duduk. Silakan duduk. Melotot dia emang jawara ini. 5 tahun. Iya. Dari mukanya memang begini, setelannya memang galak ya. Tuh. Ini dia suka silat. Iya. Pertama kali yang ngajakin silat siapa? Apakah Pak Odot pelatihnya? Batuk Pak Haji. Pas tadi dia ngomong batuk, ayo sih. Pas dia ngomong batuk, Pak Haji, dia langsung gini saya matanya. Yang ngajakin silat pertama kali siapa? Dia suka sendiri. Suka sendiri. Iya. Oh, Pak Odot pertama kali ngelatih Ujang dari umur berapa? Dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun? Iya. Ngelihatnya gimana pas umur 4 tahun dia memulai silat? Kan Pak Odot pasti berpengalaman, sudah bisa Iya. melihat tuh gimana bibit-bibit luar biasa. Pas lihat udah bakatnya udah bagus, udah gesit. Tatkala dikasih jurus silat langsung gesit bagus. Susah nggak ngajarin Ujang? Susah gampang. Susahnya Kalau ingatannya cepet, cuman moodnya Ya kayak tadi mood kayak tadi. Dibuka. Kalau lagi pengen gesit, terus kalau moodnya hilang, nangis gak mau pulang langsung latihan. Ya anak-anak. langsung pulang. Seminggu latihan berapa kali? Tergantung mood. Seminggu 2 kali. 2 kali. Seminggu 2 Tapi kali. kalau jadwal latihan dia selalu datang paling duluan, cuman moodnya hilang sedikit, ya udah langsung Ke warung. ya ke warung gitu. Daerah mana rumahnya? Di daerah Kecamatan Katapang, Kampung Wates, Di mana itu? di Bandung. Oh di Bandung. Oh di Bandung. Memang tempat latihan memang melototnya begini. Ya? Senyum. Memang latihannya rumah sama tempat latihan dekat. Kebetulan dekat. Oh dekat. Dekat. Ini cita-citanya katanya mau jadi apa? Kamu cita-citanya mau jadi apa? Jangan pegang-pegang katanya. Bilang, Ujang ini anak yang seperti apa? Jang anaknya baik, nggak rewel, Enggak rewel. Enggak. Anak keberapa Ujang ini? anak keempat. Dari 20 bersaudara? Memang kucing Bungsu. 20. Ya, Anak bungsu. iya. Lah, Baung. Mau dilempar loh. kakak-kakaknya suka silat juga. Enggak, Jadi cuman Ujang aja yang suka silat. iya. Oh. Ujang cita-citana hoyong jadi naon? Jadi apa? Dia nggak suka ditanya. Jangan suka ditanya, jangan ditanya-tanya. Tanya, Ntar berantem. tanya langsung main. Makanya Dia ngajak. coba Pak Odot boleh kasih Pak lihat Odot sama praktek kita. dong berdua sama Ujang. Waduh. Ayah. Jawara. Bos. Coba Mau silat bareng sama Pak Odot? Mau sekarang? Musik, harus ada musik ini. musik dong. Tuang kendang ayo musik. Ada musik. Siapa ya? Musik. Cacu. Ini dia, kita mau tantang, kita mau lihat ya. Ya Pak Odot lagi ngelatih ceritanya. Nah, Juragan. yo, siap. Mangga. Kita latihan silat di sini. Oke? Oke. Yang satu kata Pak Odot. Siap. Ayo. Yang satu kata Pak Odot. Come on. Ya. Nah, siap. Yang kakinya sini. Yang lihat Pak Odot. Nah. Latihan jurus, Jang. Latihan jurus. Yang langkah saya. Yang langkah siap. Nah, di sini. Mau di sini? Siap. Oh, siap. Ini lihat Pak Odot, Jang. Siap. Satu. Umpan. Tarik. 2. 1. Siap. Tarik. Tuh. 3. Yang itu tangannya dibalik. Umpan. Tarik.
Arman. Wih. Lucu loh. Dia kesel sama lu, Rian. Dia ditandain sih mukanya Rian pasti. Tandain memang. Lagi ngeliatin situ juga nih. Enggak, kalau kita baik ya itu tuh. Coba. Berarti lu tuh. Tapi ternyata Ujang Zafran. Ujang Zafran ini jago joget, jago ngibing ya, selain silat. jago. Kita lihat dulu ya. Gitu jago. Ayo dong, joget dong, joget. Coba ya. Coba yuk, joget yuk. Ibu ini kenapa anaknya umur segitu jogetnya udah jago? Ya nggak tahu udah. Belajar dari ibu? Nggak bisa. Ibunya Belajar dari nggak siapa bisa anaknya joget kayak begitu? Joget sendiri aja. Joget sendiri di rumah Ya, emang ikutin musik. ikutin musik. Oh. Anaknya udah musik- seneng ya, Bu, musik udah beda, gerakannya beda. Setiap musik, beda gerakan. Iya. Boleh kita lihat nggak? Biasanya. Mantap. Oke. Coba. Joget ya? Oh no. Coba Sobat Ambiar kita mau lihat musiknya dulu ya. Ini Musik kalau dong, dikasih Ferlan. kunci musik, Ayo dong. baru dia maju. Musik dong. Coba kasih. Gerong deui, gerong deui, gerong deui. Hidang deui, hidang deui, hidang deui. Gerong deui, gerong deui. Dapuku sayang digerong. Wayang mana, wayang mana, wayang mana. Duga bawa, duga mana. Hoyong mana, hoyong mana, hoyong mana. Bagana, lain, 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 rawi. Lancah berem ditawaran. Lain, lain, bajak diri, bangga dekat di pageran. Cai, 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 kopi, peperima di semua. Cali ke cali, sarang abdi, peperima dekat semua. Kenapa setiap lewat gue dia? Malu. Tiap lagu gerakannya selalu berbeda Ujang ini. Iya, kalau beda musiknya. Mau coba lagi? Sekali lagi joget? Dompet. Oh, pengen lagu apa? Mau lagi? Ayun apa? Ayun Puntang. Ayo Puntang. Udah request lagu anaknya. Ayun Puntang. Coba. Beda lagu, beda gerakan. Sah. Sentimen kayak Dia kesel banget sama lu, Rian. Salah aku tuh apa ya? Pas dulu. Dewi, ini pawangnya anak kecil biasanya Dewi Persik nih. Iya, Tapi ada Dewi Persiknya. Joget jago, Berarti ya Ujang. silat jago, main alat musik juga jago. Oh ya? Oh, gendang. Oh ya? Coba. Apa main apa jagonya? Gitar, gendang. Main alat musik. Tuh lihat tuh. Tapi Ibu, kalau kayak main alat musik gitu Bu, itu dari mana? Maksudnya dia emang Dia seneng belajar aja gitu. sendiri atau gimana? Belajar sendiri. Kalau ke Paguron jadwal latihan pakai gendang, suka merhatiin anaknya Paul. Hati-hati lu tukang kendang, ntar bisa diganti nama Ujang lo. Ayo berdiri semuanya, berdiri. Coba. Musik pelan kita mainkan buat Ujang Zafran, joget lagi. Sa. Gerong deui, gerong deui. Hidang deui, hidang deui, hidang deui. Gerong deui, gerong deui. Dapuku hayang digerong. Wayang mana,
Kita sudah ada penelpon nih ya. Yuk kakak boleh Kak. Ambiar berbagi berkah, jawabnya mau dong berkahnya. Yang ini kakak, yang ini Kakak, bagus banget jusernya, barangnya. Kak. Ambiar berbagi berkah. Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya Dengan siapa di mana? dengan Fadila di Cimahi. Fadila Cimahi, kumaha ada Mang Cimahi? Dama, alhamdulillah. Alhamdulillah Oke, Cimahi. pertanyaannya apa, King? Siapa bintang tamu kita yang jago silat? A. Ujang Karendelano. B. Ujang Hengki Kurniawan. C. Ujang Japran. Itu dipanggil. C. Ujang Japran. Coba. Bener tuh, namina Ujang Jafran. Bener tuh, bener tuh. Oh benar. Gua nanya, bener tuh, iya namina. Benar. Selamat. Dapat. Boleh silakan. Mantap Ujang. Bagus Ujang. Ujang bagus ya. Terima kasih banyak bintang tamu kita buat pagi hari ini, mari. Silakan. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini penampilan dari Toton Karibo ya. Ujang, sehat terus jadi anak pintar, jadi anak soleh. Tos dulu dong. Ujang joget, Ujang joget. Pagi-pagi Ambiar, dia Toton Karibo.